Audio Jungle. Ku berjalan di depanmu, namun kau panggil diriku. Kuduskan darahmu, ya anak domba Allahku. Dengan belas kasihan-Mu kini ku datang padamu. Telah Kau kuduskan jiwaku, ya anak domba Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, penuh kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami mengucap syukur Bapa atas kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga pada pagi ini kami boleh bangun kembali Tuhan dengan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan buat kami. Urapi hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang inang saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan untuk kita hari ini Rabu 19 Maret 2025 terambil dari Yehezkiel 37 ayat 23 yang dibacakan anak remaja kita. Nats renungan harian Rabu 19 Maret 2025 diambil dari Yehezkiel 37 ayat 23. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelawangan mereka, dan dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Dalam bahasa Batak didok, jaladang beramuna anasida diri nasida marhite-hite gana-gana anasida. Manang marhite-hite hasogiron akana niulanasidai. Manang marhite-hite salut pangalaosionasida. Di jala au paluahon nasida sian saluhut ingaran aka pardosaan nasida. Nasai loan asah urasi nasida. Gabe bangsokku nasida. Jala au debata nasida. Amin. Amang inang saudara terkasih, Tuhan menghendaki bangsa Israel menjadi satu sebagai bangsa yang baru. Yehezkiel 37 ayat 22 sampai 23 menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dengan dewa-dewa mereka yang menjijikkan,
atau dengan semua pelanggaran mereka, tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Umat yang baru, taat dan setia kepada Tuhan dalam hidup mereka. Itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup mereka, umat yang tak lagi mementingkan ego mereka, namun bersedia dipimpin oleh Tuhan. Ada waktu di mana bangsa Israel sejak zaman Rehabeam, anak Salomo, menjadi terpecah dua. Yang satu adalah Yehuda dan suku Benjamin. Yang lain adalah ke-10 suku-suku lainnya yang disebut Israel. Sejak waktu itu, bangsa Israel dan bangsa Yehuda adalah dua bangsa yang dipimpin oleh dua raja. Dan sekalipun mereka hidup berdampingan, satu bapa yaitu Yakub. Tapi perpecahan di antara kedua bangsa tersebut membuat janji Tuhan kepada Abraham yang turun kepada Ishak dan turun kepada Yakub terhenti sampai di situ. Israel dan Yehuda semakin jauh jatuh ke dalam dosa, pelacuran rohani dan pemberontakan terhadap Tuhan. Sampai satu ketika, saat bangsa itu dibuang sebagai budak di Babel, Tuhan berfirman kepada mereka melalui Yehezkiel, Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan glori yang tadinya ada pada bangsa itu. Amang inang yang terkasih, Yesus adalah gembala kita yang terbesar, yang telah menetapkan perjanjian damainya dengan kita, yang sekarang tinggal di antara umatnya, sehingga kita dapat dibersihkan dari dosa-dosa kita, yang berarti bahwa Tuhan dapat menjadi Allah kita, dan kita dapat menjadi umatnya. Seperti yang kita ketahui, bagaimana perjanjian baru memberitahu kita bahwa janji-janji harapan yang luar biasa ini tersedia bagi kita. Tuhan yang memanggil umatnya dari seluruh dunia untuk datang demi keselamatan di bawah Raja Yesus. Kita akan melihat bahwa Dia akan membangun perjanjian damai. Gambaran yang digunakan Yehezkiel adalah umat Tuhan yang bersatu bersama sebagai satu dalam kerajaannya. Kepemimpinan Kristus menciptakan hubungan radikal yang menyatukan orang-orang dari semua latar belakang berbeda yang tersebar di seluruh bumi menjadi satu umat bergabung untuk tujuan bersama. Pada saat terakhir bersama para pengikutnya sebelum kematiannya, Yesus memanjatkan doa yang tercatat dalam Yohanes 17. Yesus berdoa agar Bapa dimuliakan di saat-saat mendatang dalam hidupnya, dan agar Ia dimuliakan melalui misi menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan dunia. Tuhan selalu menginginkan kesatuan, kedamaian dan keharmonisan yang sempurna antara Dia dan ciptaannya. Allah akan melakukan rencana dan tujuannya untuk menyatukan kembali segala sesuatu. Salah satu hal yang paling menarik yang kita dapat sebagai anak-anak Allah adalah puncak akhir dari rencana Allah, hasil akhir dari semua pekerjaan Kristus. Ketika akan ada lagi kesatuan di seluruh ciptaan Allah, ini akan menjadi akar dari mana perdamaian dan keharmonisan akan bertunas dan berkembang. Allah memberitahu kita bahwa ketika waktunya telah mencapai kegenapannya, akan ada kesatuan untuk semua hal di surga dan di bumi di bawah Kristus. Amang inang saudara terkasih, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita diperhatikan rahasia ini besar, tetapi yang maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ada rahasia besar yang terjadi antara hubungan Kristus dan jemaatnya,
untuk menguduskannya. Sesudah itu menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bagaimana Kristus menguduskan jemaatnya? Dengan mengasihi jemaatnya dan bahkan menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Artinya, bersatu dengan mengesampingkan kebenarannya sendiri demi untuk menguduskan jemaatnya. Jika kita menemukan ada keretakan di satu sisi saja dari aspek hidup kita, baik di rumah tangga, di gereja Tuhan, atau di pekerjaan, usaha kita, segera bertobat dan bersatu, karena itulah kunci pemulihan. Selamat berkarya bagi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang pulihkan kami dan kami selalu ada dalam perlindungan-Mu dan tidak menjauh dari Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang mengangkat kami, jikalau kami lemah, dan tuntunan Tuhan yang selalu menerangi hidup kami. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kasih Tuhan yang menyertai kami. Berdoa kami Bapa buat seluruh jemaat Tuhan, mulai dari yang kecil hingga dewasa, keluarga lepas keluarga, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Segala pekerjaan usaha yang kami kerjakan, Tuhanlah yang memberkati dan mencukupkan yang kami perlukan. Anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, yang kuliah dan yang sudah bekerja, baik yang ada bersama-sama dengan kami dan yang jauh dari keluarga, bekerja dan menempuh pendidikan mereka, Tuhan yang memberkati, jauh dari pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berdoa juga Bapa buat jemaat-Mu yang merindukan hadirnya anak di tengah-tengah keluarga yang mencari pekerjaan, dan anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah di setiap doa-doa kami dan harapan mereka, Tuhanlah yang memberikannya dengan sukacita tepat pada waktunya. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, pergumulan ekonomi, keluarga, dan pergumulan terhadap anak-anak, kuatkan kami Tuhan sebagai orang tua, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan, sehingga kami pun dimampukan untuk menjalani semua dengan penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun mereka hari ini, Tuhan yang memberi kesehatan dan umur yang panjang, bersukacita menjalani hari-hari mereka. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semua. Amin.